Selamat siang, Bu Roha. Iya, selamat siang, Bu Rus. Terima kasih ya, Bu, sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol siang ini. Iya, Bu. Apa nih yang mau Bu Rus obrolin? Iya, Bu. Ini sebenarnya saya itu ingin bercerita tentang salah satu murid saya yang sering sekali meminta uang ke teman-teman yang lain. Itu membuat saya itu resah. Oh, iya, Bu. Istilahnya itu suka malak ya, Bu. Terus Oke. kira-kira apa yang dapat saya bantu nih, Bu? Iya, Ibu, semoga aja melalui diskusi ini, ya mudah-mudahan saya itu mendapatkan pencerahan atau paling tidak saya itu dapat mengeluarkan unek-unek saya, kemudian saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Iya, Bu. Semoga dengan diskusi ini kita bisa memberikan titik cerah Ibu dalam menangani keresahan atau permasalahan yang Ibu alami. Amin. Nggih, semoga Ibu. Lalu fokus kita hari ini tentang apa ya, Bu? Fokus kita hari ini yaitu tentang bagaimana saya dapat mengubah karakter anak tersebut agar menjadi lebih baik dengan tidak meminta paksa uang temannya dan lagi hal ini tuh sampai kepada wali murid yang kadang sering WA saya karena anaknya itu sering dimintai uang oleh si anak tersebut. Oh, berarti agenda kita hari ini mendiskusikan seputar karakter anak, Ibu. Iya betul Bu. Coba sekarang Ibu ceritakan apa saja yang membuat Ibu resah. Iya Bu, yang membuat saya resah yaitu saya sudah menasehati anak tersebut, tetapi paling hanya berlangsung 2 atau 3 hari. Kemudian ada laporan lagi, hal yang sama. Si anak meminta uang ke temannya, seperti itu terus. Dan lagi saya itu sering mendapatkan WA dari wali murid si anak tersebut yang dimintai uang. Wah, permasalahannya cukup kompleks ya, Bu. Sampai wali Iya murid juga Bu, terlibat. iya. Hal seperti itu memang harus segera ditangani ya, Bu, agar tidak berdampak di jenjang berikutnya. Iya Bu, saya juga takut kalau hal ini itu bisa menjadi kebiasaan yang buruk bagi anak tersebut. Lalu, kira-kira menurut Ibu, faktor apa yang menyebabkan si anak tersebut meminta uang dengan paksa? Sebenarnya saya sudah tanyakan kepada anaknya, alasan kenapa dia itu sering meminta uang ke teman. Katanya karena jarang sarapan dari rumah, sehingga uang saku yang diberikan oleh orang tuanya itu kurang. Oh, jadi memang faktornya bisa dari dalam diri si anak dan dari luar ya, Bu? Nggih, seperti itu Bu. Dari berbagai faktor tersebut, menurut Ibu, faktor terbesarnya apa, Bu? Mungkin faktor terbesarnya itu dari sisi anak. Jadi memang harus diperbaiki ya. Dari cerita tersebut, hal apa yang ingin Ibu lakukan agar anak tersebut merubah sikapnya? Saya itu sudah menasehati anak tersebut dan dampaknya baru terlihat sedikit. Dan saya ingin anak tersebut benar-benar tidak meminta uang lagi kepada temannya itu. Oh, jadi Ibu menginginkan anak tersebut benar-benar berubah ya, Bu. Iya, Bu. Dengan kondisi tersebut, tentunya Ibu mempunyai kesempatan untuk mengubah sifatnya. Langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan selain menasehatinya?
Mungkin ya, sebenarnya saya itu ingin sekali memanggil orang tua si anak tersebut dan apa ya, dapat berbicara lah Bu, berbincang-bincang dengan si orang tua tersebut. Oh, jadi hal ini akan diberitahukan pada wali murid, nih, Bu. Iya. Kira-kira hal apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Mungkin saya juga akan apa, ingin peran kepala sekolah terlibat dalam menangani masalah saya. Ketika saya memanggil wali anak tersebut dengan apa, anak tersebut itu nanti akan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh, jadi solusi yang akan Ibu ambil itu dengan kolaborasi ya, Bu? Iya, Bu. Yang saya harapkan orang tua dan kepala sekolah ikut menasehati anak tersebut. Lalu, apakah ada konsekuensi dan pertimbangan dari solusi yang Ibu pilih tadi? Eh, Tentu ada, Bu. Dengan bantuan orang tua dan kepala sekolah, tentunya nasihat mereka akan lebih berdampak kepada anak tersebut. Berarti Ibu sudah memikirkan konsekuensinya ya, Bu? Lalu, jika dilihat dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu, sekarang Ibu dalam skala berapa dalam menangani masalah tersebut? Dari percakapan ini, saya rasa saya itu di skala 8, yang tadinya itu masih di skala 6. Jadi sudah ada peningkatan. Oh iya, bagus sekali Ibu. Lalu, kira-kira ada nggak hal yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Pastinya ada, Bu. Saya harus tingkatkan lagi agar skala 8 itu bisa bisa menjadi 9 atau bahkan bisa menjadi 10. Oh, bagus. Untuk meningkatkan skala 8 menjadi 9 atau 10, jelas perlu kekuatan. Kira-kira apa yang dapat menopang itu semua? Hal untuk menopang itu semua menurut saya ada di dalam diri saya, yaitu motivasi dan impian saya. Wah, keren. Mantap nih, Bu ya. Terus, usaha apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Usaha yang akan saya lakukan yaitu saya akan cek secara berkala tentang anak tersebut. Apakah masih minta uang kepada temannya atau tidak? Oh, bagus sekali, Ibu. Berarti itu rencana jangka panjang atau jangka pendek ya, Bu? Rencana jangka pendek saya itu yang tadi ya Bu ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan orang tua anak tersebut, dan rencana jangka panjangnya saya dengan cara cek berkala. Wah, keren. Ibu sudah punya gambaran sampai ke situ ya, Bu? Iya Bu. Oke, karena ini harus segera dilaksanakan, kira-kira Ibu akan melaksanakan kapan rencana tersebut? Secepatnya akan saya laksanakan, Bu. Mungkin besok pagi setelah bertemu anaknya, saya akan segera melaksanakan rencana saya. Oh ya, kira-kira ada tidak hambatan-hambatan yang akan muncul dalam rencana pelaksanaan tersebut? Pastinya ada, Bu. Kemudian, adakah solusi yang akan Ibu ambil untuk mengatasi hambatan tersebut? Ada, Bu. Lalu, berapa lama Ibu akan melakukan rencana tersebut? Saya akan menargetkan rencana saya itu selesai dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Oh, bagus. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan setelah melaksanakan rencana tersebut? Komitmen saya harus tetap bersemangat, sabar, dan konsisten. Wah, hebat sekali, Burus. Lalu, siapa saja yang dapat membantu rencana-rencana tersebut? Insya Allah banyak. Mungkin ada peserta didik yang lain, teman-temannya atau adik kelas, kakak kelas, kemudian wali murid, kemudian rekan sejawat, dan kepala sekolah. Wah, banyak yang membantu dan mendukung ya, Bu.
Saya tunggu cerita baik dari Ibu. Siap, Bu. Terus kira-kira kapan nih kita akan bertemu dan berdiskusi lagi? Ya, Bu, nanti saya hubungi lagi, Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bu Roma, dan maaf sudah mengganggu. Sekian dari saya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burus. Waalaikumsalam, Bu Roma. Selamat siang. Siang, bagaimana dengan Ibu Rus Alhamdulillah, kabar saya kabarnya? baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Rohma? Ha, Alhamdulillah, saya juga baik, Burus. Ibu, untuk hari ini kira-kira ada waktu senggang tidak ya? ada, Bu. Alhamdulillah, kebetulan saya sedang senggang. Kira-kira ada apa ya, Bu Roha? Iya, Bu. Biasa saya ingin bercerita tentang murid saya. Oh ya, silahkan. Sambil saya tulis ya, Bu ya. Takutnya nanti ada cerita yang terlupakan atau terlewat. Nanti saya nulis yang poin-poinnya saja. Oh, nggih, boleh sekali, Ibu. Ibu Roha ingin mendiskusikan apa ya dengan saya? Begini, Bu, saya ingin berdiskusi tentang murid saya yang sudah kelas 3 belum bisa membaca dan hal itu sangat berpengaruh dengan hasil pembelajaran dan proses belajar mengajar di kelas, Bu. Oh, tentang murid ibu yang belum bisa membaca ya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Dengan diskusi kali ini ya Bu, mudah-mudahan saya mendapat pencerahan atau paling tidak saya dapat mengeluarkan unek-unek saya, keresahan saya, dan saya dapat menemukan solusinya. Amin. Semoga ya Bu ya, dengan diskusi ini bisa memberikan titik cerah untuk Ibu dalam menangani keresahan atau permasalahan yang sedang dialami. Amin, Gi. Semoga Ibu. Lalu nih Bu, fokus kita hari ini tentang apa ya Bu? Fokus kita hari ini tentang permasalahan yang saya hadapi, Bu. Bagaimana saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan semua anak dapat terlayani dengan baik karena saya sudah berusaha maksimal, tetapi hasilnya masih belum memuaskan menurut saya. Berarti agenda kita hari ini yaitu mendiskusikan seputar pembelajaran gitu. Iya, betul sekali, Bu. Coba sekarang Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu itu resah. Iya, gini Bu, yang membuat saya resah setelah saya melakukan asesmen diagnosis awal, ternyata ada 3 anak didik saya di kelas 3 yang belum bisa membaca, menulis masih lambat. Saya mengalami kebingungan mengatasinya. Apa ya? Apakah harus melakukan pembelajaran seperti kelas 1 atau membiarkan ketiga anak tersebut? Jadi ada 3 anak yang belum bisa membaca di kelas Ibu. Satu kelas ada berapa muridnya Ibu? Di kelas 3 ada 20 murid. Jika dibandingkan dengan anak yang sudah bisa membaca, memang lebih banyak yang sudah bisa membaca, 17 dibanding 3. Tetapi bagi saya, meskipun jumlah tersebut sedikit, tetap mempengaruhi proses pembelajaran saya di kelas. Jika saya fokus kepada ketiga anak itu, anak yang lain jadi terabaikan atau tidak terlayani dengan baik. Sebaiknya jika fokus saya dengan yang 17 itu, yang 3 anak tersebut tertinggal. Jadi permasalahannya cukup complicated ya Bu ya. Gitu, benar. Hal seperti ini memang harus segera ditangani ya Bu, agar tidak berdampak ke jenjang berikutnya. Iya, Bu, kasihan nanti kalau kalau tidak segera diatasi ketika
akan kenaikan kelas jadi bahan pertimbangan lagi ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu, faktor apa yang menyebabkan kesulitan membaca pada ketiga anak tersebut? Kalau menurut saya sih ya, Bu, faktor yang mempengaruhi itu karena anaknya mudah lelah, baru membuka-buka Hmm. sudah mengeluh capek, susah untuk konsentrasi. Ada gangguan sedikit dari temannya, dia ikut. Masih kurang motivasi dari dalam dirinya untuk belajar bisa membaca dan dukungan dari lingkungan rumah. Oh, jadi memang faktornya itu bisa dari dalam diri si anak dan juga dari luar ya, Bu? Nggih, seperti itu, Ibu. Nah, kalau dari segi Ibu itu dari sebagai gurunya itu ada kesulitan apa tidak? Memang ada, Bu. Mungkin dari media ajar yang saya gunakan kurang menarik dan juga metode belajar saya kurang pas kali ya, Bu. Hmm, Jadi memang ada faktor dari guru maupun dari murid ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Dari berbagai faktor tersebut, menurut Ibu faktor terbesarnya itu apa? Kalau menurut saya sih faktor terbesarnya itu dari sisi anak, Bu. Hmm, jadi memang harus diperbaiki ya dari situasi tersebut. Tentunya Ibu ingin melakukan pembelajaran yang sesuai dengan yang Ibu inginkan. Situasi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya sih ya, Bu, situasi pembelajaran yang saya inginkan tentunya di mana murid-murid dapat mengikuti pembelajaran dengan senang dan pada akhirnya dapat mengerjakan asesmen-asesmen yang disediakan atau disiapkan. Jadi Ibu menginginkan anak senang dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Iya, Bu, seperti itu. Dengan kondisi tersebut, tentunya Ibu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, jika Ibu diberi kesempatan untuk memperbaiki pembelajaran, hal apa yang akan Ibu lakukan? Jika saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kondisi tersebut, saya akan memulai dengan memperbaiki diri dengan cara meningkatkan kemampuan saya, seperti saya mengikuti pelatihan, praktek baik, dan lain sebagainya. Jadi intinya Ibu akan lebih ke aspek memperbaiki diri sendiri dulu, Ibu. Iya, Bu, seperti itu. Ya, jadi memang keresahan yang Ibu rasakan itu masih dapat diperbaiki. Iya, Bu, menurut saya sih masih sangat mungkin untuk diperbaiki. Nah, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi keresahan itu? Eh, Gini, Bu, solusi yang saya pikirkan selama kita ngobrol tadi mungkin menggunakan pembelajaran yang berbeda kali ya, Bu, seperti teknik stop, seperti itu mungkin. Ya, jadi solusi yang akan Ibu ambil berkaitan dengan metode ya. Bagaimana dengan media pembelajarannya? Apakah masih perlu perbaikan atau tidak? Oh iya, Bu, kemarin mungkin pembelajarannya juga kurang menarik karena saya hanya menggunakan media gambar. Hmm, Berarti usahakan media ajar yang bervariatif nggih ya, Bu. Iya, Bu, seperti itu. Lalu apakah ada konsekuensi dari pertimbangan solusi yang tadi Ibu pilih? Jelas ada, Bu. Saya harus menyiapkan segala sesuatu dengan baik dan tidak asal-asalan. Berarti Ibu sudah memikirkan konsekuensinya ya, Bu. Lalu jika dilihat dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu, Ibu dalam skala berapa untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut saya sih ya, Bu, dari percakapan ini saya berada di skala 7 yang tadinya saya masih di posisi 5. Lalu kira-kira ada tidak hal yang ingin Ibu tingkatkan lagi?
Pastinya ada yang harus saya tingkatkan lagi, Bu, agar skala 7 bisa berubah menjadi 9 atau 10. Bagus. Nah, untuk meningkatkan skala 7 menjadi 9 atau 10, jelas perlu kekuatan. Kira-kira apa yang menopang itu semua, Bu? Menurut saya ini hal yang menopang yang ada dalam diri saya itu motivasi dan impian saya, Bu. Hmm, wah, keren, mantap. Terus, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Usaha yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha sebaik mungkin dalam pembelajaran saya, meningkatkan pembelajaran saya di kelas dengan variasi model dan metode pembelajaran, Bu. Wah, bagus. Itu untuk jangka pendeknya ya, Bu. Untuk jangka panjangnya, apa yang akan Ibu lakukan? Rencana jangka panjang yang saya akan lakukan adalah mengikuti pelatihan, konsisten dalam segala hal, dan saya tentunya akan mengupdate diri saya agar menjadi lebih baik. Hmm, kira-kira dari beberapa aksi yang Ibu pilih, aksi yang paling mungkin untuk dilakukan dalam waktu dekat ini, itu apa, Bu? Kalau rencana aksi yang paling dekat yang akan saya lakukan, eh, membuat media ajar yang bervariasi seperti itu, Bu. Wah, keren. Berarti sudah punya gambaran sampai ke situ ya. Terus strategi apa yang akan Ibu lakukan? Kalau strategi yang akan saya lakukan itu untuk mencapai tujuan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu, Bu. Oke, karena ini harus segera dilaksanakan. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu? Saya sih kepingin secepatnya, Bu, melaksanakan itu. Oke, kira-kira ada tidak hambatan yang akan muncul dalam pelaksanaan itu? Tentunya hambatan-hambatan pasti ada lah, Bu, akan muncul pastinya. Iya, betul. Tapi sudah adakah solusi yang akan Ibu ambil untuk mengatasi hambatan tersebut? Insya Allah ada, Bu, ada solusinya. Lalu, berapa lama Ibu akan melakukan rencana tersebut? Saya menargetkan rencana saya selesai itu dalam waktu 7 bulan, Bu. Bagus. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan setelah melaksanakan aksi ini? Komitmen saya dalam aksi ini itu saya harus tetap semangat dan tentunya konsisten. Semoga tetap semangat dan konsisten ya, Bu ya. Setelah ini, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan membuat rencana pembelajaran dan saya akan melaksanakannya besok. Siapa yang dapat membantu aksi ini, Bu? Banyak ya Bu, ada rekan sejawat, ada kepala sekolah juga akan membantu aksi ini. Wah, banyak ya, Bu ya. Alhamdulillah banyak yang membantu dan mendukung ya, Bu. Saya tunggu cerita baik dari Ibu. Ya Bu, tentu. Kira-kira kapan kita akan bertemu lagi ya, Bu? Nanti saya hubungi lagi ya Bu. Terus terima kasih sekali atas kerjasamanya kali ini, diskusi ini. Terima kasih sekali. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.